Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahel Septi Monika dengan NPM 2213024010. Di sini saya akan mengumpulkan tugas berupa video micro teaching, yaitu penugasan yang diberikan dari Bapak Trijalmo dan Bapak Median Agus Priyadi, di mana materinya yang saya ambil yaitu materi ekosistem untuk tingkat SMP. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kabar baik ya. Semoga hari ini kita diberi kelancaran dalam pembelajaran. Baik, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa kepada kepercayaan masing-masing agar kita diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam proses pembelajaran. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum mulai pembelajaran nih, Ibu izin bertanya apakah hari ini sudah hadir semua? Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memberi kalian pretest terlebih dahulu. Untuk pretestnya, Ibu akan berikan barcode, bisa kalian scan, dan sebelum itu bisa kalian siapkan terlebih dahulu handphonenya ya. Baik Ibu. Baik, apakah sudah disiapkan handphonenya? Sudah. Jika sudah, bisa kalian scan barcode tersebut untuk mengakses soal pretestnya. Oke, sudah? Jika sudah, jangan lupa untuk mengisi identitas masing-masing, kemudian pastikan juga koneksi internet dan agar akses barcode-nya bisa lancar. Apakah internetnya aman semuanya? Aman, Ibu. Baik, jika aman, untuk mengerjakan pretest, Ibu beri waktu selama 5 menit. Untuk mengerjakan pretest, bisa kalian mulai dari sekarang. Baik Ibu. Baik, anak-anak, untuk pengerjaan pretest hanya tersisa 2 menit lagi. Apakah sudah selesai? Belum. Baik, jika belum bisa dilanjutkan. Oke anak-anak, waktu pretest kalian sudah selesai, bisa dilihat kembali jawabannya, setelah itu bisa kalian kirimkan. Oke, jika sudah, bisa letakkan kembali ya handphonenya ke dalam tas masing-masing. Baik Ibu. Sudah semua diletakkan handphonenya? Oke, jika sudah, hari ini Ibu ingin menunjukkan sebuah gambar. Ibu minta kalian untuk lihat baik-baik gambar tersebut agar kalian bisa mendeskripsikan gambar yang Ibu berikan.
Kemudian Ibu juga ingin kalian tahu bahwa kerusakan ekosistem itu bisa berdampak buruk terhadap habitat dan juga keseimbangan ekosistem. Nah, untuk manfaat dari pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu sekalian itu dia bisa mengetahui tadi definisi ekosistem, kemudian bagian-bagian dari ekosistem ada ekosistem biotik dan juga abiotik. Kalau biotik berarti makhluk hidup dan abiotik berarti makhluk tidak hidup. Oke, nah kemudian juga karena kita sudah nih belajar mengenai dampak dari kerusakan ekosistem, Ibu harap kalian bisa tahu bahwa ekosistem itu sangat penting dalam kehidupan kita dan kita juga bisa tahu cara pencegahan dan juga penanggulangan dari ekosistem. Nah, untuk menambah wawasan kalian mengenai materi ekosistem, Ibu ingin memberikan kalian LKPD. Namun sebelum itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Baik anak-anak, untuk kelompoknya Ibu pilih secara acak. Di sini ada dua materi yaitu mengenai ekosistem hutan dan juga ekosistem perairan atau khususnya pada perairan laut. Untuk namanya Ibu sebutkan ya. Jadi untuk kelompok pertama itu ada Rotul, Marlinda, Amalia dan juga Widya. Untuk kelompok dua itu ada Rara, Natali, dan Liana, Zalfa dan juga Ika. Bisa disesuaikan tempat duduknya berdasarkan kelompok masing-masing. Baik, apakah sudah sesuai kelompok masing-masing? Sudah. Jika sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya.
Abiotik ini terdiri dari cahaya matahari, tanah, air, suhu, dan kelembapan udara. Semua komponen ini saling berinteraksi. Misalnya, pada pohon membutuhkan cahaya dan air untuk tumbuh, dan sedangkan untuk rusa memakan tumbuhan dan harimau memangsa rusa. Kemudian pada soal berikutnya itu kami diminta memberikan contoh hubungan antar makhluk hidup, yaitu rantai makanan lingkungan. Contohnya rumput dimakan rusa, rusa dimakan harimau, dan jika jumlah rusa berkurang karena perburuan atau hilangnya habitat, maka harimau sebagai predator akan kekurangan makanan. Hal ini tuh menyebabkan populasi harimau menurun atau berpindah tempat mencari makanan lain. Jadi perubahan pada satu jenis makhluk hidup bisa berdampak besar pada seluruh ekosistem. Dan untuk soal yang terakhir, kami membahas tentang dampak kerusakan ekosistem, terutama akibat penebangan hutan secara berlebihan. Kami menyimpulkan bahwa dampaknya itu ada yang pertama, rusaknya tempat tinggal hewan sehingga mereka bisa kehilangan sumber makanan dan migrasi ke wilayah manusia. Yang kedua, banjir dan longsor karena tidak ada akar pohon yang menahan tanah dan menyerap air hujan. Dan yang terakhir, ada terganggunya rantai makanan yang bisa menyebabkan kepunahan sebagian makhluk hidup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Ya, baik, ilmu pertama ini saya Rana dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi tadi kan kalian menyebutkan bahwa jika rusanya berkurang maka harimaunya akan kesulitan makan. Nah, kalau seperti itu apa yang bisa terjadi pada harimau jika kondisi itu terus berlangsung dan apakah mereka itu bisa punah? Terima kasih. Baik, terima kasih Rara atas pertanyaannya. Menurut saya, kalau makanan harimau terus berkurang seperti rusa yang jumlahnya makin sedikit, maka harimau akan kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka akan bisa pindah ke daerah lain untuk mencari mangsa, atau kalau tidak menemukan makanan, bisa mati kelaparan. Kalau berlangsung lama, populasinya bisa menurun drastis, bahkan terancam punah. Jadi gangguan di satu bagian rantai makanan memang bisa berdampak besar pada makhluk hidup lainnya. Baik, terima kasih Ramia. Baik, terima kasih kepada Rara yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada Amalia yang telah menjawab pertanyaan dari Rara. Selanjutnya dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 bisa kembali ke depan. Ya. Oke, tadi kita sudah melihat hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai ekosistem di hutan. Tadi juga sudah disebutkan komponen biotiknya apa saja yang ada di hutan, seperti ada semak, pohon. Kemudian tadi menyebutkan abiotik itu seperti ada suhu, air, dan juga tanah. Kemudian tadi kita bisa melihat hasil diskusi dari Rara dari kelompok 2 dan juga jawaban dari Amalia mengenai pertanyaannya apakah kalau misalnya harimau kehilangan mangsanya seperti rusa, dia juga akan ikut punah. Itu tepat sekali ya. Nah, sebelum kita memasuki untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Saya Bu. Iya, Vina? Bu ingin bertanya, kalau misalnya pohon ditebang tapi tidak semuanya, apakah ekosistem tetap bisa terjaga juga? Pertanyaan yang bagus dari Alvina. Nah, dari pertanyaan Alvina, ada yang bisa menjawab pertanyaan Alvina? Saya Bu. Iya, betul. Izin menjawab pertanyaan dari Alvina. Menurut saya bisa terganggu Bu, karena kalau pohonnya dikurangi, orang yang tergantung sama pohon tersebut juga akan berkurang tempat tinggalnya. Baik, terima kasih ya Rotul atas jawabannya, tepat sekali. Jadi betul ya Pak Rotul. Tadi Alvina bertanya, apakah kalau pohon itu ditebang sedikit saja tapi tidak semua, apakah tetap mempengaruhi ekosistem? Jawabannya tetap ya. Apalagi jika penebangan pohon ini dilakukan secara berkala atau jangka panjang. Kita bisa tahu bahwa pohon itu memiliki manfaat
Misalnya seperti untuk habitat dari hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut, juga untuk manusia itu sebagai sumber pangan bagi manusia. Oleh karena itu, jika kekurangan pohon itu nantinya mampu menyebabkan kurangnya ekosistem, keseimbangan ekosistem. Baik, sejauh ini masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Jika cukup, bisa kita lanjutkan ke kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami menjawab soal tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, baik itu hubungan antar makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan komponen tidak hidup di sekitarnya. Kemudian soal kedua membahas komponen ekosistem perairan. Kami menjelaskan bahwa komponen biotik di ekosistem perairan misalnya ikan, ganggang, plankton, udang, dan kepiting. Komponen abiotiknya meliputi air, cahaya matahari, suhu, pasir, dan kadar garam. Baik, untuk soal berikutnya tentang hubungan antar makhluk hidup perairan. Contoh hubungan di ekosistem perairan itu seperti plankton dimakan ikan kecil, lalu ikan kecil ini dimakan ikan yang lebih besar, dan ikan besar itu bisa juga dimakan oleh manusia. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang menghidupkan hubungan makan dan dimakan. Baik, di soal terakhir itu tentang dampak kerusakan ekosistem perairan. Kami menjelaskan bahwa kalau perairan tercemar oleh limbah atau sampah plastik, maka organisme kecil seperti plankton bisa mati. Kalau plankton mati, ikan kecil kehilangan makanan. Lama-kelamaan ikan besar juga berkurang. Akibatnya rantai makanan terganggu dan manusia bisa kehilangan sumber pangan dari laut. Selain itu, pencemaran juga bisa menyebabkan air menjadi tidak layak konsumsi dan membahayakan makhluk hidup yang bergantung padanya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Lydia. Perkenalkan diri, nama saya Widya Nantari dari kelompok 1. Izin bertanya, kalau tadi kalian tadi menyebutkan bahwa pencemaran itu bisa membuat ikan kecil mati karena plankton mati. Tapi bukannya ikan bisa makan makanan lain, bukan cuma plankton? Baik, terima kasih Lydia. Akan dijawab oleh anggota kelompok. Baik, Widya, saya Ika izin menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan sebelumnya. Izin menjawab, memang benar beberapa jenis ikan kecil bisa makan jenis makanan lain. Tetapi banyak juga yang sangat bergantung pada plankton sebagai makanan utamanya. Kalau jumlah plankton berkurang drastis, maka populasi ikan yang sangat bergantung pada plankton akan ikut menurun juga, dan akhirnya bisa mengganggu rantai makanan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong untuk hasil presentasi kelompok 2. Oke, kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Oke, tadi kita sudah melihat hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 2 dan hasil tanggapan dari kelompok 1 mengenai
tadi materi kita mengenai ekosistem. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai ke hasil diskusi kalian bersama-sama, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu, ya Java, dipersilakan. Baik, izin menyimpulkan untuk hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dan kalau ekosistem itu rusak, makhluk hidup itu akan terkena dampaknya. Tepat sekali Java. Beri tepuk tangan dulu untuk Java. Betul ya apa yang dikatakan Java. Nah, oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian hari ini melalui post-test yang akan Ibu berikan. Untuk caranya, sama seperti pretest tadi, Ibu akan berikan barcode pada layar, kemudian kalian bisa mengaksesnya lewat handphone. Dipersiapkan handphonenya ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, bisa diakses barcode untuk post-testnya ya. Baik, apakah bisa mengakses barcode semua atau ada yang terkendala sinyal? Bisa. Bisa. Oke, jangan lupa juga untuk mengisi identitas masing-masing. Untuk post-test Ibu beri waktu 5 menit. Apakah sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, post-test bisa dikerjakan dari sekarang. Baik anak-anak, waktu pengerjaan post-test hanya tersisa 2 menit lagi. Apakah sudah selesai? Belum. Oke, jika belum selesai bisa dilanjutkan lagi. Nah anak-anak, waktu pengerjaan post-test sudah selesai. Bisa dikirimkan jawabannya sekarang dan handphonenya bisa dikembalikan ke dalam tas masing-masing lagi. Baik, Bu. Oke, sudah diletakkan semua handphonenya? Sudah, Bu. Jika sudah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas tambahan kalian, yaitu berupa resume yang telah kita dapat hari ini mengenai dampak dari kerusakan, kemudian manfaatnya apa, komponen-komponen dari ekosistem tadi seperti apa, kemudian tadi ada hasil diskusi dari temannya juga ya. Nah, untuk deadline pengerjaan waktunya sudah Ibu berikan pada Classroom, bisa kalian lihat sendiri nanti ya. Baik, Bu. Apakah untuk tugas tadi yang ditanyakan? Baik, dirasa cukup. Mungkin kita bisa tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang telah kalian sampaikan itu bisa bermanfaat pastinya. Nah, itu tadi kegiatan kita hari ini mengenai materi ekosistem yang bisa Ibu sampaikan dan juga beberapa